Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutera Tangerang. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberitahukan tentang sesuatu hal yang penting dalam beberapa hari ke depan. Mungkin teman-teman yang berada di Jakarta, khususnya di daerah perdagangan seperti Tanah Abang dan beberapa mall, akan menerima vaksin. Karena kemarin tanggal 17 Februari sudah dicanangkan dalam 5 hari ke depan teman-teman mungkin akan mendapatkan vaksin ya. Karyawan, pedagang di Tanah Abang sudah ada beritanya. Dan ini merupakan satu langkah yang luar biasa dari pemerintah. Saya sangat mengapresiasi sekali. Karena teman-teman tentunya akan banyak berhadapan dengan orang, kemudian juga rentan ya. Kemudian satu hal yang penting ke teman-teman harus tetap berupaya kan, berusaha supaya ekonomi kita tetap lancar ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah pasien psikosomatik, pasien yang mengalami gangguan cemas, pasien yang mengalami depresi boleh divaksin ya, boleh divaksin COVID-19 ini? Apakah berbahaya, apakah menimbulkan efek samping atau apapun juga. Teman-teman, ingat bahwa saya ini sudah mendapatkan vaksin 2 kali ya. Terakhir saya mendapatkan vaksin kemarin tanggal 1 Februari dan hari ini 18 Februari saya masih tetap segar, sehat dan tetap melayani seperti biasa ya di pelayanan saya di Rumah Sakit Omni Alam Sutera. Jadi nggak usah takut. Ya, nomor satu itu dulu. Tidak usah takut divaksin karena aman dan tidak menimbulkan efek samping yang berat. Kalau misalnya ada efek samping seperti apa, Dok? Ya, saya kemarin itu hari keduanya agak pegel-pegel doang. Nah, ini penting nih buat si teman-teman yang punya masalah psikosomatik. Kenapa? Karena seringkali sensitif, ya orangnya seringkali sensitif di tubuhnya. Banyak yang suka pegel-pegel, ini nggak enak, gampang sekali jadi ketakutan dan membuat cemas. Tapi itu adalah efek samping yang biasa ya, jadi nggak usah khawatir. Yang lainnya kadangnya ada yang ngantuk, teman saya bilang. Ada yang jadi lapar terus, ya itu nggak masalah. Ya itu paling cuma 1-2 hari saja, setelah itu semuanya akan menjadi kembali normal seperti biasa. Nggak usah dipikirin jauh-jauh. Nah, yang paling penting sebenarnya kalau saya ditanya, apa sih dok yang nggak boleh untuk divaksin duluan gitu ya sebelum dia diterapi, yaitu yang fobia jarum suntik. Jadi teman-teman ada orang yang takut melihat jarum suntik, tapi sebenarnya tidak takut sakit. Ya, dia tidak takut sakit, tapi dia takut jarum suntik. Nah, kalau yang takut jarum suntik, dia kalau ketemu jarum suntik, dia bisa teriak-teriak tuh. Kayak ada video-video terkait dengan ini. Dan juga dia bisa sampai pingsan, ya. Bisa sampai pingsan dan kejang. Kalau dia ketakutan, ya. Karena itu nervus vagusnya tuh aktif sekali waktu dia mengalami ketakutan itu. Nah, ini mungkin yang tidak boleh disuntik dulu. Kondisi seperti inilah yang mungkin harus diperhatikan ya oleh teman-teman. Nah, kondisi yang kedua, sebenarnya kalau misalnya pasien sedang makan obat, dok, ya obat antidepresan, obat cemas, obat psikosomatik, apa boleh masih disuntik? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah Anda harus melakukan suntikan ketika Anda melakukan pengobatan juga ke psikiater. Nah, yang paling dominan adalah kalau GERD anxiety psikosomatik, dok, apakah boleh? Kalau misalnya problemnya itu bukan ya berkaitan dengan situasi yang sifatnya autoimun ya atau penyakit autoimun, maka tidak ada masalah. Tetapi kalau misalnya itu autoimun, maka teman-teman harus perhatikan banget. Jangan lupa untuk konsultasi dulu dengan dokternya, kecuali kalau misalnya memang tidak diizinkan, tidak perlu. Jadi buat teman-teman yang punya masalah autoimun, ya HIV AIDS, autoimun, ya penyakit lupus seperti itu, mungkin harus berkonsultasi dulu ya ke dokter, teman-teman, kemudian tanyakan apakah misalnya bisa atau tidak ya. Bapak Ibu juga yang mengalami seperti itu coba ditanyakan. Nah, yang ketiga itu yang pertanyaannya adalah apakah orang tua boleh? Karena waktu pertama kali dikatakan vaksin ya terutama yang Sinovac ini tidak boleh untuk orang tua, hanya boleh antara usia 18 sampai 59 tahun. Namun beberapa minggu yang lalu, sekitar 2 minggu yang lalu, itu sudah dilaksanakan ya.
dilaksanakan vaksin untuk tenaga kesehatan yang berusia di atas 60 tahun. Beberapa guru saya di FKUI sudah melakukan vaksin ya, mereka juga sangat antusias ya. Mereka juga ada beberapa yang punya komorbid seperti hipertensi, diabetes, tetapi karena terkontrol diabetes dan hipertensinya mereka nggak masalah. Ya, jadi tidak usah khawatir ya Bapak Ibu yang usianya di atas 60 tahun kalau mau disuntik Sinovac itu juga aman ya, karena sebenarnya vaksin ini kan adalah inactivated virus ya, jadi virus yang sudah dimatikan atau dilemahkan lah istilahnya, dan dia akan membentuk antibodi setelah 28 hari biasanya. Makanya saya ada rencana, ya walaupun mungkin katanya ada beberapa ahli mengatakan tidak perlu memeriksa berapa sih antibodi saya sudah terbentuk akibat dari vaksin kemarin. Jadi buat Bapak Ibu yang akan merencanakan segera vaksin setelah mendapatkan vaksin gratis dari pemerintah ya, karena memang saat ini sudah semakin dekat waktunya, mungkin saya berharap sebelum Lebaran teman-teman bisa divaksin ya, karena kalau Lebaran ataupun saat kita bulan Ramadan kan kita mungkin nggak ada yang mau disuntik gitu ya. Saya ingatkan sekali lagi, kalau misalnya buat Bapak Ibu teman-teman yang takut jarum suntik, maka sebaiknya memang berobat dulu ya ke dokter jiwa. Ataupun mungkin berkonsultasi dulu ke dokter jiwa kalau takut disuntik. Karena sebenarnya nanti takutnya efeknya itu bukan karena efek dari vaksin, tetapi efeknya dari suntikan itu sendiri. Kemudian Bapak Ibu yang punya masalah seperti katanya asma, kemudian alergi yang berat ya, itu mungkin harus kasih tahu dulu ke dokternya juga bagaimana konteks apakah misalnya nanti bisa dilakukan vaksinasi enggak. Karena kalau misalnya asmanya lagi berat dan akut ya, lagi kondisi lagi apalagi musim penghujan seperti sekarang ini, itu harus dikonsultasikan dulu ya ke dokternya. Apakah saya boleh nih lagi ngik gitu, lebih baik mungkin jangan dulu ya, tapi terserah dari dokternya nanti, karena saya bukan ahli di bidang paru-paru, saya ini dokter jiwa ya, karena sudah punya spesialisasi tersendiri tentunya. Nah, yang penting tuh banyak pertanyaan tuh, kalau saya tuh hipertensi, DM, makan obat, jantung dan segala macamnya, sebenarnya selama tubuh Bapak masih terkontrol dengan baik sistemnya, maka tidak perlu khawatir. Ya, Bapak Ibu tuh sebenarnya boleh ya, hipertensi itu misalnya terkontrol dengan obat, itu boleh. Tapi yang paling utama buat pasien cemas, depresi maupun psikosomatik, GERD, seperti yang saya sering kali ya istilahnya berikan informasi di sini adalah jangan takut. Ya, jangan takut. Karena kalau misalnya kita takut, kita bakalan bisa makin cemas dan gejala-gejala itu bisa semuanya timbul. Jadi buat teman-teman tidak usah takut untuk divaksin, karena divaksin adalah sesuatu yang bermanfaat buat teman-teman, Bapak Ibu, untuk melindungi diri kita dan akhirnya membentuk herd immunity kalau 70% populasi di Indonesia sudah tervaksinasi dengan baik. Demikian, sukseskan program pemerintah untuk vaksinasi supaya kita terbebas segera dari pandemi COVID-19 ini. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan, semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.